Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Alis Gabriel dengan NIM 2019-210-689. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Yang pertama yaitu adalah langkah-langkah menciptakan keunggulan kompetitif. Ya, yang pertama adalah tinjaulah kekuatan inti Anda. Tinjau apa kekuatan dari bisnis Anda dapat membedakan dari kompetitor lain, sehingga membuat produk atau bisnis Anda terlihat lebih unik dan berbeda dari yang lain. Lalu, kurangi biaya. Pengurangan biaya adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif atau untuk meningkatkan keunggulan. Kebanyakan pasar memiliki pelanggan yang sensitif dengan harga, sehingga kemampuan untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah adalah cara tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu yang ketiga adalah berfokuslah pada layanan. Dalam pasar tertentu, layanan mungkin menjadi faktor pembeda antar kompetitor. Jika bisnis Anda sudah memiliki kekuatan dalam layanan, pertimbangkan untuk menambah fokus di bidang ini. Nomor 4, berfokuslah pada kualitas produk atau layanan. Jika Anda tidak dapat bersaing dengan kompetitor dalam hal lokasi atau harga, Anda selalu dapat bersaing dalam kualitas. Lalu materi yang kedua adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini pada prinsipnya adalah jangka waktu siklus hidup suatu produk. Nah, hampir setiap produk di dunia ini mengalami jangka waktu yang relatif lama. Nah, siklus hidup produk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk kepada pasar atau masyarakat umum. Yang kedua adalah tahap perkembangan atau growth. Tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar. Lalu yang terakhir adalah tahap penurunan. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Lalu yang terakhir materi saya adalah desain barang dan jasa. Dasar keberadaan organisasi adalah barang atau jasa yang disediakan untuk masyarakat. Produk-produk yang hebat adalah kunci kesuksesan. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif adalah sub bab ketiga ini. Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, pendefinisian, dan perencanaan produk. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan atau klien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Triananda Fakriyah dengan NIM 2019-210730. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penciptaan produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya, pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, dan kepemimpinan yang kuat. Dengan begitu,
saya akan menjelaskan poin yang harus diperhatikan dalam penciptaan produk baru. Yang pertama, ada memahami pelanggan. Memahami pelanggan merupakan isu utama dari pengembangan produk baru, yang biasanya pengguna utama atau produsen dari suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk memimpin tren pasar dan mempunyai kebutuhan yang jauh di depan pengguna-pengguna biasa. Yang kedua, ada perubahan ekonomis, membawa peningkatan level kemakmuran dalam jangka yang panjang, namun menyebabkan siklus ekonomis dan perubahan harga dalam jangka yang pendek. Contohnya, yang siklus panjang itu semakin banyak orang dapat membeli handphone. Namun, contohnya dalam jangka yang pendek, resesi akan menurunkan permintaan atas handphone. Selanjutnya, perubahan sosiologi dan demografi mungkin muncul dalam beberapa faktor-faktor tertentu seiring dengan menurunnya angka anggota keluarga atau ukuran keluarga. Tren ini mengubah preferensi ukuran untuk apartemen, rumah, dan kendaraan. Selanjutnya ada perubahan teknologi. Sangat memungkinkan sekali untuk perubahan teknologi di era 4.0 sekarang. Karena dalam waktu yang singkat, perubahan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada perubahan politik dan hukum yang membentuk kesepakatan perdagangan, tarif, dan peraturan pemerintah baru. Selanjutnya ada perubahan lain mungkin akan melahirkan praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan kesuksesan pada produk itu saja, namun juga menentukan masa depan dari perusahaan tersebut. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain di perusahaan, namun juga bergantung pada integrasi yang sukses. Mengidentifikasi produk-produk yang sepertinya akan memperoleh pangsa pasar, efektivitas biaya, dan meraih keuntungan. Namun sangat sulit untuk diproduksi, akan cenderung lebih mengarahkan perusahaan pada kegagalan daripada kesuksesan. Selanjutnya, penyebaran fungsi kualitas atau QFD merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam atribut, sehingga dapat dimengerti dan dapat dilakukan. Salah satu alat QFD adalah House of Quality atau rumah kualitas, yaitu sebuah teknik grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk. Hanya dengan mendefinisikan hubungan ini dengan jelas, manajer dapat merancang produk dan proses dengan fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk membangun rumah kualitas, di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah dasar yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana barang atau jasa tersebut memuaskan pelanggan. Yang ketiga, berapa banyak produk yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, ada mengidentifikasi hubungan antara berapa perusahaan. Yang kelima, mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam, mengevaluasi persaingan produk. Yang ketujuh, menentukan atribut atau teknis yang diinginkan kinerja. Selanjutnya, ada mengorganisasikan pengembangan produk. Pendekatan yang pertama yaitu sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Keuntungan istimewa yang dimiliki dari pendekatan pertama ini adalah bahwa terdapat tugas dan tanggung jawab yang tetap. Namun kerugiannya kurangnya pemikiran ke depan, seperti bagaimana departemen dalam proses penanganan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang peluncuran desain produk. Peluncuran desain produk dibagi menjadi 7. Yang pertama ada desain yang tangguh, yang kedua ada desain modular, dan yang ketiga ada computer aided design atau CAD. Yang keempat ada computer aided manufacturing atau CIM. Lalu yang kelima ada teknologi virtual reality, yang keenam ada
analisis nilai, dan yang ketujuh ada desain yang ramah lingkungan. Yang pertama ada desain yang tangguh, di mana produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produk tersebut atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk. Yang kedua, desain modular, di mana desain modular tersebut bagian atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudahnya dapat ditukar atau diganti. Yang ketiga, CIM, di mana perancangan dengan bantuan komputer adalah penggunaan komputer untuk merancang suatu produk secara interaktif dan menyiapkan dokumen-dokumen teknis. Lalu ada CIM, di mana produksi dengan CIM ini bantuan komputer untuk merujuk penggunaan program komputer tersebut, khususnya untuk memandu dan mengendalikan suatu peralatan produksi. Lalu ada teknologi virtual reality, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi secara tampilan, di mana gambar tersebut menggantikan benda aslinya, tetapi masih sangat memungkinkan pengguna-pengguna tersebut untuk menanggapi secara interaktif. Lalu ada analisis nilai, di mana analisis nilai adalah cara berusaha memperbaiki, lalu cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu ada yang namanya desain yang ramah lingkungan, di mana desain yang ramah lingkungan tersebut merupakan suatu kepekaan terhadap permasalahan lingkungan di sekitar yang sangat luas pada proses produksi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rendana Parisuda dengan NIM 2019-210794. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu desain dan produksi untuk keberlanjutan, di mana memiliki tujuan yang pertama, mengembangkan produk yang aman dan lebih ramah lingkungan. Contohnya, kita mengembangkan produk yang bisa didaur ulang, menggunakan sumber daya dari barang-barang yang bisa didaur ulang. Lalu kedua, meminimalisir pemborosan bahan baku dan energi. Nah, seperti menggunakan plastik yang bisa didaur ulang kembali, seperti itu. Ketiga, mengurangi tanggung jawab lingkungan. Nah, karena kita menggunakan bahan baku dari yang bisa didaur ulang, maka kita bisa mengurangi tanggung jawab lingkungan seperti limbah-limbah tersebut. Keempat, meningkatkan efektivitas biaya untuk mematuhi peraturan lingkungan. Karena menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang tadi, kita bisa meningkatkan efektivitas biaya. Nomor 5, diakui sebagai perusahaan yang baik. Nah, karena kita ikut menjaga lingkungan, masyarakat bisa mengakui bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang baik. Lalu, slide selanjutnya, time-based competition. Pengertiannya adalah suatu strategi bagaimana perusahaan mencari cara untuk menekankan atau mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mulai dari mengembangkan, membuat, maupun menyampaikan produk ke pasar, sehingga pengurangan siklus waktu dapat secara signifikan berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, karena ini persaingan berbasiskan waktu, maka perusahaan bisa melakukan joint venture, di mana joint venture itu adalah dua perusahaan yang dijadikan satu. Lalu bisa juga melakukan aliansi. Aliansi adalah kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa ketergantungan, tetap konsisten dengan strategi yang mendukung misi masing-masing pihak. Pengertiannya juga adalah perjanjian kerjasama menjadikan perusahaan tetap bebas, tapi menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misi individu mereka. Lalu, defining a product. Slide selanjutnya.
yaitu di saat barang atau jasa dipilih untuk diperkenalkan, mereka harus didefinisikan terlebih dahulu. Yang pertama, barang atau jasa ditetapkan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan. Nah, produk ini kemudian didesain dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi dapat dicapai. Manajemen biasanya mempunyai beragam pilihan bagaimana sebuah produk dapat mencapai tujuan fungsionalnya, yaitu bisa melakukan engineering drawing, di mana pengertiannya adalah gambar yang menunjukkan dimensi, toleransi, bahan baku, dan kondisi akhir sebuah komponen. Seperti dalam gambar tersebut ada dimensinya berapa sentimeter, lebarnya seperti itu, dan ada hasil akhir dari suatu barang tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hamdani dengan NIM 2019-210798. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas yaitu dokumen untuk produksi. Dokumen untuk produksi yaitu saat sebuah produk dipilih dan didesain, produksinya dibantu oleh dokumen yang bermacam-macam. Beberapa dokumen tersebut ada gambar perakitan, diagram perakitan, lembar rute, dan perintah kerja. Diagram perakitan yaitu pandangan produk yang dilepas masing-masing komponennya, biasanya melalui gambar 3 dimensi atau isometris. Yang kedua adalah bagan diagram perakitan, sebuah grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi sub perakitan dan akhirnya menjadi produk jadi. Kemudian ada lembar rute atau route sheet, merupakan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang rinci di dalam bill of material. Yang terakhir yaitu ada perintah kerja atau work order, yaitu sebuah instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. Kemudian ada engineering change notice, yaitu sebuah perbaikan atau perubahan dari gambar, teknik, atau bill of material. Yang terakhir kemudian ada manajemen konfigurasi, suatu sistem di mana sebuah produk direncanakan dari perubahan konfigurasi, diidentifikasi secara akurat, sementara pengendalian dan pertanggungjawabannya tetap terjaga. Kemudian ada produk life cycle management atau PLM, yaitu manajemen siklus hidup produksi. Manajemen siklus hidup produksi adalah paying dari program peranti lunak yang mencoba memadukan tahapan desain dan manufaktur produk, termasuk menggabungkan sejumlah teknik yang dibahas pada 2 bagian sebelumnya, mendefinisikan produk dan dokumen untuk produksi. Kemudian ada desain jasa. Desain jasa di sini adalah selain terdapat produk jasa berupa barang, terdapat pula produk yang tidak nyata yaitu jasa. Yang termasuk dalam industri jasa adalah perbankan, keuangan, akuntansi, transportasi, dan komunikasi. Merancang jasa merupakan tantangan karena umumnya memiliki karakteristik yang unik. Satu alasan mengapa perbaikan produktivitas dalam jasa begitu rendah dan yaitu karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Kemudian di dalam desain jasa ada dokumen jasa. Dokumen untuk jasa yaitu karena interaksi pelanggan yang tinggi hampir semua industri jasa, dokumen untuk memindahkan produk menjadi produk berbeda dengan yang digunakan pada operasi pembuatan barang.
Dokumen pada jasa sering berbentuk perintah kerja yang eksplisit yang merinci apa yang akan terjadi pada moment of truth. Contohnya terlepas dari seberapa baik sebuah produk bank dalam simpanan, deposito, pinjaman, hipotek, dan lainnya. Jika moment of truth tidak dilakukan dengan baik, maka produk tersebut tidak diterima dengan baik. Kemudian ada penerapan pohon pada keputusan desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membuat pohon keputusan digunakan prosedur berikut. Yang pertama, pastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke dalam pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Kemudian, pengambilan hasil atau payoff dimasukkan pada akhir setiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga, tujuannya untuk menetapkan nilai yang diharapkan dari setiap tindakan yang ada. Kemudian ada transisi untuk produksi. Ketika barang atau jasa terpilih, desain dan ditetapkan, maka manajemen harus membuat keputusan untuk mengembangkan lebih lanjut dan memproduksi atau menghentikan ide produk dari satu seni manajemen modern adalah mengetahui kapan memindahkan sebuah produk dari tahap pengembangan ke tahap produksi. Pemindahan ini dikenal sebagai pemindahan menuju produksi atau transition to production. Staf pengembangan produk selalu tertarik membuat perbaikan sebuah produk karena mereka cenderung untuk melihat pengembangan produk sebagai sesuatu yang berkembang. Walaupun tekanan konflik mengenai transisi ini, manajemen harus membuat keputusan, yaitu pengembangan lebih lanjut atau diproduksi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.